Yang kelima, tidak meminta kepada penghuni kubur, ya, tidak meminta kepada penghuni kubur. Karena yang disyariatkan itu mendoakan kepada ahli kubur. Apa doanya? Assalamualaikum ahlan diyar, ya, atau ahlan kubur minal muslimina wal muslimat wa inna insyaallah bikum lalahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ya, assalamualaikum ya ahlan diyar atau ya ahlan kubur. Ini doa kepada orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal tidak bisa mendoakan lagi. Kata Nabi, idza matal insan inqata'a amalu illa min salati. Kalau orang sudah meninggal, terputus semua amalannya kecuali 3. Salah satunya awalan soleh yad'ulah. Anak yang soleh mendoakan orang tuanya, bukan orang yang meninggal mendoakan orang yang masih hidup. Subhanallah. Jamaah sekalian, seandainya mayat itu diberikan kesempatan untuk berbicara, mungkin mereka akan teriak. Mereka akan mengatakan, kami ini lebih butuh daripada kalian, ya. Kenapa? Karena mereka sekarang ini ditanya. Ya, saya sering sampaikan, jamaah sekalian, bahwa kita di dunia ini ada beberapa kemungkinan kalau kita lakukan di dunia. Yang pertama, kita bisa ibadah. Yang kedua, bisa maksiat. Ya, bisa maksiat. Tapi ada pilihan ketiga. Apa itu? Ya, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat, kita masih bisa tobat ya Mas sekalian. Dan ini hanya berlangsung, ini hanya 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang bisa melampaui itu. Ya. Kemudian dia dikubur setelah meninggal, cuma 2 yang didapatkan, salah satu dari 2. Bisa jadi nikmat kubur atau bisa jadi azab kubur. Ya. Tidak ada lagi kesempatan untuk berdoa, bertobat, tidak ada kesempatan untuk ibadah. Sebagaimana ahli maksiat tidak ada kesempatan lagi untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga jemaah sekalian, ini kita harus sadar bahwa orang yang dikubur itu sangat butuh dengan doa-doa kita. Bukan kita yang butuh doa mereka. Mereka tidak bisa berdoa lagi, ya. Mereka tidak bisa berdoa lagi, ya. Ya, jadi tidak boleh minta kepada kuburan, ya. Yang keenam, tidak ada azan di kuburan, ya. Tidak azan di kuburan, ya. Tidak azan di kuburan. Azan itu untuk apa? Memanggil orang apa? Sholat. Orang yang sudah meninggal tidak bisa sholat lagi. Baik. Saya sebutkan perkataan dari Ibnu Hajar Al-Haythami. Kata beliau, Ibnu Hajar Al-Haythami dari mazhab Syafi'i. Pengajian ini dari mazhab Syafi'i, dari mazhab Syafi'i. Kata beliau, huwa bid'atun, itu sesuatu yang baru dalam beragama. Wa man za'ama annahu sunnah 'inda nusulil qabri, siapa yang mengatakan itu sunnah ketika masuk ke dalam kuburan, qiyasan 'ala nadbiha fil maulud ilhaqan li khatimatil amri ibtidai fala nusuk. Siapa yang mengatakan bahwa itu dikiaskan dengan ketika dia dilahirkan. Jadi orang dilahirkan kan dia baik, dia azani. Nah, ketika dia meninggal itu dikiaskan. Jadi kalau pertama diazani, diakhiri juga diazani. Kata beliau, maka dia tidak benar, dia keliru. Wa yujami bainal amrayn. Dari sisi mana keduanya ini bisa disatukan, ya. Wa mujarrad anna dzalika lil-ibtida' wa hadha lil-intiha la yaqtadi dhuruhu bihi. Ya, ini yang awal, ini yang akhir, maka tidak mesti bisa disatukan. Jadi kata beliau, jemaah sekalian, ini tidak bisa dikiaskan antara dilahirkan kemudian diazani, kemudian meninggal kemudian diazani juga. Ini tidak nyambung, ya. Ini tidak nyambung. Al-Lajnah Ad-Daimah, ya, ini dari Al-Lajnah Ad-Daimah juga, mereka mengatakan la yajuzul adzan wal iqamah 'inda al-qabri ba'da dafnil mayyit. Tidak boleh azan dan iqamah ketika menguburkan mayit, wala fi qabril qabla dafni, atau sebelum menguburkan. Ya, dzalika bid'ah muhdatsah. Itu bid'ah yang diada-adakan.